Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak Isti. Pada hari ini kita memulai lembaran baru di semester 2 kelas 6. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari hal-hal baru adik-adik. Apa aja sih itu? Salah satunya, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang makanan halal dan haram. Sebelum memulai pelajaran seperti biasanya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipermudah dan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita nanti. Amin. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai belajar, Kak Isti mau tanya nih, kalian tahu tidak apa bedanya makanan halal dan haram? Kalian sudah tahu atau belum? Apa pengertian halal dan apa pengertian haram? Kalau kalian penasaran, yuk kita mulai belajar pada hari ini. Nah adik-adik, masuk ke poin pertama, yakni mengenai makanan halal. Apa sih itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk kita makan. Dimana jenis makanan halal ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah makanan halal secara zatnya dan kedua makanan halal secara memperolehnya. Yang pertama, makanan halal secara zatnya adalah makanan yang dimana dia memiliki ciri-ciri yang pertama terdapat dalam Al-Quran dan hadis, telah dibolehkan untuk kita makan. Yang kedua, yakni bermanfaat untuk kesehatan kita. Yang ketiga, tidak merusak akal dan badan. Dan yang keempat, tidak najis dan tidak menjijikan. Selanjutnya yang kedua adalah halal secara memperolehnya, di mana memiliki ciri-ciri yang pertama bukan makanan hasil riba, dan yang kedua disembelih dengan cara yang benar, bukan cara yang batil. Jika ia makanan nabati atau tumbuhan, maka cara memperolehnya juga dengan cara yang baik. Allah SWT berfirman dalam ayat berikut, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Alhamdulillah, setelah kita membaca ayat Al-Quran tersebut, sekarang kita memasuki poin-poin yang berikutnya, yakni apa saja sih hikmah yang didapatkan ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, adik-adik perlu mengetahui bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal, kita akan mendapatkan yang pertama, keberkahan dari Allah, di mana keberkahan itu berarti bertambahnya kebaikan. Dan yang kedua, tubuh kita menjadi sehat. Ketiga, jiwa kita juga menjadi sehat. Yang keempat adalah ditambahkannya nikmat atau rezeki yang halal pula. Dan yang selanjutnya adalah menunjukkan kepada umat yang non-muslim, di mana Islam hanya mengajarkan kebaikan dan hanya berisi tentang kebaikan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai makanan haram. Apa aja sih? Apa pengertian dari makanan haram itu? Nah, adik
adik-adik lanjut ke materi berikutnya yang tadi sudah sedikit kita bahas tentang makanan haram. Kak Isti, apa sih itu makanan haram? Makanan haram secara bahasa dapat diartikan adalah makanan yang tidak boleh kita makan, di mana jenis-jenisnya juga ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah haram ain, di mana secara hukum asalnya makan tersebut memang haram. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa ia adalah makanan yang haram. Contohnya apa aja? Seperti daging babi, daging anjing, kemudian tumbuhan, di mana tumbuhan itu jika kita konsumsi dapat memabukkan ataupun dapat merusak tubuh kita. Yang kedua, haram secara memperolehnya. Contohnya seperti apa? Yang pertama, ketika kita memperolehnya dengan cara yang tidak tepat atau tidak baik atau batil, seperti mencuri, hasil riba, dan sebagainya. Dan yang kedua, haram karena cara menyembelihnya, di mana ketika kita menyembelih hewan itu harus menggunakan atau menyebutkan lafaz Allah atau menyebutkan asma Allah. Tapi ketika kita menyembelih hewan tanpa adanya kita mengucapkan asma Allah, maka hewan tersebut dilarang untuk kita konsumsi karena hukumnya menjadi haram. Seperti itu adik-adik. Allah SWT berfirman dalam surat berikutnya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Nah, adik-adik, untuk penjelasan lebih lanjut apa aja sih jenis-jenis dari makanan haram, Aisyah akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, yakni adalah bangkai, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, setiap jenis bangkai dari hewan-hewan itu hukumnya adalah haram, kecuali ikan dan belalang. Kalau adik-adik beli ikan di pasar, nah ikan kan itu udah mati, berarti secara tidak langsung dia sudah menjadi bangkai. Tapi adik-adik, ikan tetap halal ya hukumnya. Yang kemudian adalah darah, baik dari hewan yang haram maupun hewan yang halal. Maksudnya apa guys? Jadi kalau adik-adik pergi ke pasar atau ke suatu tempat penyembelihan itu, terkadang orang-orang di sana itu mengumpulkan darah-darahnya di dalam wadah. Nah, darah yang didiamkan itu akan menjadi beku. Darah yang beku tersebut akan bertekstur mirip seperti hati ataupun paru-paru. Nah, karena ia adalah darah, maka hukum asal darah adalah haram. Maka darah tersebut walaupun sudah diolah tetap menjadi haram, tidak berubah jadi halal ya adik-adik. Kemudian adalah makanan dari hewan ataupun tumbuhan yang menjijikan. Contohnya cacing, kutu, kemudian hewan-hewan yang najis yang tadi sudah disebutkan, babi, anjing, dan sebagainya. Kemudian makanan yang haram selanjutnya adalah makanan yang membuat tubuh kita rusak. Selanjutnya juga makanan tersebut dapat membuat penyakit dalam tubuh kita. Itu contohnya dari jenis-jenis makanan haram. Nah, adik-adik, selanjutnya Kak Isti akan memberikan beberapa tips supaya kita semua lebih berhati-hati dan bagaimana sih caranya untuk membedakan makanan tersebut halal atau haram. Nah, yang pertama, kita harus memahami betul-betul apa itu sih makanan halal dan haram. Seperti yang sudah tadi Kak Isti jelaskan, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana cara mendapatkannya. Yang kedua adalah memperhatikan bahwa makanan tersebut adalah makanan yang sudah dikelompokkan, makanan halalkah atau makanan haramkah. Kemudian apabila adik-adik semua ragu, tanyakan ke orang-orang terdekat atau ke ulama-ulama terdekat yang adik-adik bisa bertanya pada beliau. Nah, selanjutnya adalah kita harus menanamkan kepada diri kita bahwa kita tidak menyukai atau bahkan membenci makanan haram tersebut.
tikus dan sebagainya. Nah, kita harus memahami hal itu agar kita dapat menghindari makanan-makanan haram. Kemudian selanjutnya kita harus menanamkan apabila kita mengkonsumsi makanan yang dilarang oleh Allah atau makanan yang diharamkan, maka secara tidak langsung kita menjadi hamba yang durhaka, jadi hamba yang tidak baik. Kemudian yang perlu adik-adik ketahui bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram, maka doa kita tidak akan terkabul. Rasanya sayang sekali bukan kalau kita sudah berdoa, sudah beribadah, tapi karena kita mengkonsumsi makanan yang haram, malah kita berdoa tapi sia-sia. Nah, dari hal-hal tersebut dapat kita simpulkan beberapa poin penting dari materi hari ini. Oke, yang pertama tentang makanan halal. Apa itu sih pengertian makanan halal? Yakni makanan yang diizinkan oleh Allah untuk kita makan. Kemudian makanan halal dibagi menjadi dua jenis, yakni secara zahir atau di nas Al-Quran dan hadis sudah dihalalkan, kemudian bermanfaat untuk kesehatan, dan secara memperolehnya adalah dengan cara yang baik. Kemudian makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh kita, baik yang tertulis di dalam Al-Quran dan Sunnah maupun karena cara memperolehnya ataupun cara mendapatkannya tidak dengan cara yang baik. Untuk hikmahnya kita dapat peroleh, yang pertama, ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal, maka keberkahan akan bertambah, kemudian doa kita akan terkabul, dan ketiga, kita bisa berbuat baik karena kita mengkonsumsi makanan yang baik pula. Nah, dampak dari kita mengkonsumsi makanan haram adalah yang pertama, tubuh kita menjadi rusak, kemudian kita dihukum atau dilaknat oleh Allah karena mengkonsumsi makanan yang dilarang, dan yang ketiga adalah doa kita tidak akan terkabul karena kita mengkonsumsi makanan yang haram. Sayang sekali bahwa kita sia-sia dalam melakukan ibadah. Nah, untuk pertemuan hari ini KST cukupkan. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang minuman yang halal dan haram, lanjutan dari materi hari ini. Untuk tugasnya, teman-teman silahkan mengisi lembar jawaban yang soalnya ada di deskripsi box dalam video ini, kemudian dikumpulkan di dalam Google Form, dan teman-teman juga diminta untuk memberikan voice note bacaan Al-Quran terkait yang sudah tadi kita baca sama-sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.